istilah angelic being itu bukan hanya malaikat. Ya, kalau kita bicara malaikat itu ada dua sisi. Ya, yang terang sama yang gelap lah. Kurang lebih seperti itu. Ya, saudara kan lihat ya, Antichrist dan segala konco-konconya, dan juga ada malaikat yang semua saudara-saudara lihat lah di kitab Wahyu. Nah, kita akan sedikit study tentang dua-duanya. Ya, hopefully ada waktu. Ya, walaupun rasanya saya juga nggak akan bisa selesaikan ini. Ya. Nah, pertama dari yang terang dulu, dari sisi yang terang. Jadi kalau kita lihat angel, ya kita dengar istilah angel, malaikat. Ada beberapa ranking, mungkin bisa dikatakan ranking atau ya ranking, paling tepat dibilang ranking. Dari yang tinggi ada yang rendah. Ya, nomor 1 ya. Kalau boleh disebut, nomor 1 itu adalah Cherub atau Seraphim, mungkin di bahasa Indonesia Seraphim. Cherub. Nah, apa itu Cherub? Nah, ini bisa saudara buka di Yesaya 6 ayat 1 sampai 7 karena cuma ditemukan sepanjang Alkitab, cuma ada di situ saja. Yesaya 6 ayat 1 sampai 7. Secara cepat ya, please boleh bahasa Indonesia. Isaiah 6 verse 1 through 7. Bahasa Indonesia. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Ya, stop dulu. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing memiliki 6 sayap. Dan ini penglihatan Yesaya, ya. Dan dia bilang bahwa lokasinya di mana itu? Coba sekali lagi pelan. Di mana dia melihat itu ada serafim? Ya, apa? Menemui bait suci. Sekali lagi. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi ya, dan menjulang. Yes. Dia lihat takhta. Dia melihat Tuhan duduk di takhta. God himself. This is the throne of God. Dan di situ dia melihat serafim. Jadi karakter seraf atau serafim ini adalah dia berada di sekeliling takhta. Karena nanti saudara kan tahu bahwa tidak semua malaikat itu punya assignment berada di sekeliling takhta. Nah, ini yang dilihat serafim ini, dia assignmentnya di sekeliling takhta. Ada berapa sayapnya? 6. Lanjut. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ya, ini menarik ya. Sayapnya 6, ya berarti 3 pasang. 2 dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Itu bisa detail karena itu yang dilihat Yesaya. Ya, tentunya kita tidak akan lebih dalam kenapa kok harus dipakai untuk menutupi kaki sesuatu yang tanda kutip bersifat unholy, tanda kutip ya, karena because they are holy creature. Maka kakinya harus ditutupi. Mereka merasa tidak layak kakinya dilihatkan di hadapan takhta. Sepasang berarti 2 dipakai untuk melayang, dan 2 lagi untuk menutupi mukanya karena mereka kayak tidak layak melihat God, ya, tidak layak melihat God. Lalu lanjut. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yes. Nah, itu yang dilakukan serafim. Tugasnya itu. Mereka hanya berkeliling di sekeliling takhta dan menyanyikan holy, holy, holy. Ya. Itu aja, udah gitu aja. Nah, ini yang dilihat oleh Yesaya. Ya, itu nomor 1, seraf atau serafim. Nah, saudara harus tahu bahwa angels itu holy creature, makhluk kudus. Ya. Jadi itu creation, ciptaan. Ya. Seperti manusia adalah ciptaan, ya, dia makhluk kudus, dibilang holy creature. Memang dia diciptakan untuk tugas tertentu. Jadi sebetulnya pada saat diciptakan dia tidak bisa mengambil tugas yang lain. Nah, serafim ini diciptakan untuk berdiri, melayang-layang di sekeliling takhta untuk menyanyikan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya, dan jangan lupa angels are spirit, mereka roh. Roh itu bersifat kekal, eternal, tidak bisa mati. Ya, oke. Mungkin nggak usah dibaca seluruhnya. Jenis kedua adalah kerub, cherub, and cherub.
Mirip kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia mungkin serafim dan kerubim. Ya. Nah, kerub ini beda, saudara. Ini bisa dilihat di beberapa. Oke, kita lihat ada di mana, kita tahu. Coba kita dilihat di Ezekiel, ya, Yeskiel 1 ayat 4 sampai 10. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suara mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Iya, berapa sayapnya yang ini? 4. Yang tadi sayapnya 6. Jadi ini beda. Ya, ini bicara kerub, cherub. Tadi serafim. Ya, masing-masing memiliki 4 faces. Mukanya 4. Boleh lanjut? Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Lanjut. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Yes, lanjut. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, muka raja wali di belakang. Yes. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sambung menyambung. Ya, oke, saya rasa cukup sampai. Nah, ini kerub ini, saudara lihat ya, ini beda ya, di sayapnya 4. Ada 4 wajahnya, satu menyerupai singa, lion, yang kedua menyerupai manusia, man, lalu menyerupai lembu, ox, dan burung elang, eagle. Lion, man, ox, and eagle. Ada maknanya, menyerupai lion, ya singa, represent the strength and power. Ya, strength and power, itu bicara singa. Lalu menyerupai manusia, berbicara intelligence, just like man. Berarti can make decision. Karena tidak semua angels itu bisa diberi kemampuan untuk mengambil keputusan. Karena mereka hanya bergerak jika ada perintah dari surga. Lalu menyerupai lembu, ya apa? Ox ya. Itu bicara tentang servanthood dan obedience. Like an ox, selalu taat kepada Tuhan. Committed to serve God. Dan eagle bicara tentang ketajaman dan speed and discernment. Mata elang itu yang tajam, ya, discernment. Nah, ini karakternya adalah they protect the presence. Jadi siapapun yang mendekat mati, ya itu karena ini, karena si kerub ini. Nah, saudara ingat, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa Abraham, kan dia dikeluarkan dari Taman Eden, lalu di pintunya ditaruh ini toh, dengan pedang yang menyambar-nyambar, supaya manusia itu tidak kembali dan mengambil buah pohon kehidupan. Tapi kalau seandainya manusia balik, enggak, sudah habis, disambar oleh pedang itu. Jadi protecting the presence of God, ya, itu dia, itu karakternya. Nah, ini menarik sekali. Karakter angels ini adalah begini, saudara. Sekali lagi tadi kita tahu bahwa angels itu adalah spirit yang tidak bisa mati, berarti eternal. Dan dia diciptakan to serve the Lord, dan juga ciptaannya, berarti to serve humanity, man. Nanti kita akan lihat ya, di Ibrani ada. Nah ini yang menarik. Angels itu tidak diciptakan untuk disembah. Nah, jadi begini, saudara, kalau lihat di Alkitab ada adegan di mana di Perjanjian Lama tentunya ya, seorang manusia menjumpai malaikat dan disembah. Karena mereka nggak punya Alkitab seperti kita. Jadi segala makhluk yang supernatural
Mereka anggap it's God. Langsung otomatis disembah. Saya contoh. Yosua sebelum dia menyerbu Yeriko, ya, yang berkeliling 6 hari itu, saudara tahu, dia melihat panglima bala tentara Allah, ya, dengan pedang terhunus. Yosua chapter 5. Lalu dia mendatangi malaikat tersebut dan sujud. Malaikat itu bilang, take off your shoes because the place you are standing is holy. Tanggalkan kasutmu karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Nah, malaikat itu membiarkan dirinya disembah di situ. Berarti itu bukan malaikat sebetulnya itu adalah Yesus dalam bentuk rupa sebelum kedatangannya, pre-incarnated form. Incarnated form. Incarnated itu yang karnal, ya. Ya, makanya dari kata karnal, incarnated. Ya. Jadi bukan kalau saudara pernah dengar istilah reinkarnasi yang orang udah mati itu, tapi this is not something like that. Ya, Yesus menampakkan dirinya sebelum dia lahir. Nah, jadi itu sebetulnya Yesus sendiri. Karena dia membiarkan dirinya disembah. Itu karakter. Ya. Nah, tapi kalau saudara lihat di kitab Wahyu, Yohanes melihat malaikat lalu dia sembah. Malaikatnya bilang apa? Jangan sembah aku, karena aku sembah seperti engkau. Jadi angels tahu dia tidak akan membiarkan dirinya disembah. Jadi jika ada adegan bahwa manusia melihat malaikat dan mereka nggak tahu, mereka cuma lihat pokoknya yang something supernatural, something is spiritual, itu akan dianggap God dan otomatis mereka akan sujud menyembah. Dan malaikat tahu, ya, dia akan tidak membiarkan dirinya. Jadi dia tidak boleh take the glory. Makanya tahu sendiri Lucifer buang begitu dia ingin mengambil kemuliaan Tuhan. Ya. Seperti itu. Nah, beberapa kali di dalam Alkitab kita melihat bahwa Yesus itu muncul dalam bentuk tanda kutip seperti malaikat atau seperti human dalam perjanjian lama sebelum perjanjian baru. Contohnya pada saat Abraham duduk di depan tendanya, tiba-tiba ada 3 orang malaikat datang. Ya kan? 3. Ya. Lalu dia disembah, dibiarkan. So one of them was Jesus. Lalu 2 di antaranya angels. Taunya dari mana? Begitu dia cerita tentang Sodom dan Gomora yang mau dihancurkan, lalu malaikat tersebut mendatangi Lot di kota Sodom dan Gomora. Yang datang cuma 2, yang 1 nggak ikut. Saudara baca cerita itu. Pada saat mendatangi Abraham 3, tapi pada saat mendatangi Sodom dan Gomora 2, yang 1 tidak ikut. Kenapa? Karena terlalu wicked, terlalu unholy, sehingga the holiness of God tidak mungkin datang ke situ. Jadi itu 2 yang diutus itu malaikat. Tapi pada saat mendatangi Abraham 3, one of them yang menyampaikan janji pada Abraham itu Yesus sendiri. Ya, itu tentang malaikat yang muncul di perjanjian lama. Ya, karena mereka tidak punya referensi seperti yang di perjanjian baru. Ya, jadi itu bedanya. Sekali lagi, angels are spirit dan eternal. Nah, sering kali ada pertanyaan, kalau Tuhan itu baik, mengapa dia menciptakan setan? Begitu kan? Karena dibilang bahwa angels atau angelic being itu created being. Kita sering pikir, tahu nggak saudara, kayak ngapain Tuhan iseng banget dia menciptakan? Kalau if he is good, kenapa dia menciptakan setan? Atau kalau gitu setan itu ciptaan siapa? Kan gitu kan? Jadi dia tidak menciptakan setan, tidak pernah. Dia menciptakan creation yang namanya Lucifer. Nanti kita akan lihat seperti apa Lucifer. Saudara akan terkejut seperti apa itu. Tapi somewhere along the way, tiba-tiba yang good itu dia berubah menjadi jahat. Jadi pada saat diciptakan dia tidak jahat. Nah, pertanyaannya kok bisa dia menjadi jahat? Ya seperti itu ya. Jadi itu tadi pertama, cherub, lalu kedua seraphim, dan lalu ada kerub. Ya, seperti saudara lihat di tabut perjanjian, kiri kanan ada malaikat dengan sayapnya bertemu di atas. Itu apa? Terus yang dibaca. Itu kerub. Cherubim. Itu kerubim. Ya, protecting the holiness, the presence of God. Makanya nggak boleh ada orang mendekat habis mati. Ya, bukan berarti Tuhan yang membunuh, enggak. Jadi kayak dia sudah men-set sebuah boundaries, ya. Tuhan sudah set boundaries. Oke, ini kamu nggak boleh dekat. Jadi kalau dekat, jadi gini ibaratnya tuh ini sudah ada boundariesnya. Anything unholy tidak boleh mendekat. Hadirat Tuhan. Begitu mendekat ya risikonya mati, udah tahu gitu. Jadi begitu ada orang mendekat dan mati itu bukan karena Tuhan membunuh, tidak.
karena sesuatu melanggar kekudusan. Ya, nangkep ya. Jadi tidak perlu kamu melanggar ya, kamu harus mati, nggak perlu. Udah di set dan itu akan berjalan sendiri. Siapa yang mendekat mati. Ya, tapi itu perjanjian lama. Oke. Lalu ada lagi jenis malaikat. Nomor 3, living creature. Nah, ini bahasa Inggris. Revelation 4, 6 sampai 8. Ya, cepat. Wahyu 4, 6 sampai 8. Ya, anyone? Ya, real quick. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya, 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Yes. Ya, saya harus cepat ya, saya harus cut. Ini disebut living creature, kan nggak disebut namanya, cuma dibilang living creature bahasa Inggris. Full of eyes, mata di mana-mana. Saya nggak bisa ngebayangin bentuknya seperti apa. Tapi satu karakteristik yang digambarkan adalah satu mukanya seperti manusia, satu seperti lembu, satu seperti elang, dan satu lagi seperti apa tadi? Yes. Burung itu kan elang kan, flying eagle. Lembu, singa. Ya. Kalau yang tadi satu makhluk punya 4 wajah. Kalau ini masing-masing, jadi ada yang seperti singa, ada yang seperti lembu, ada yang seperti elang dan seterusnya. Ada yang seperti manusia. Kalau yang tadi satu mukanya 4. Kalau ini masing-masing. Jadi ada yang kepala gitu. Enggak, ada yang seperti manusia, ada yang seperti lembu, ada yang seperti singa. Jadi bukan satu punya 4 wajah, tapi juga punya sayap berapa? 6. Oke, saya harus cepat. Nah, 4 ini yang paling menarik. Archangel, bahasa Indonesia adalah malaikat penghulu. Archangel. Archangels. Ya. Wahyu 12 ayat 7. Cepat. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Yes. Michael salah satunya. Nah, Archangel ini ada 3. Kalau di Alkitab versi yang lain yang dipakai Katolik mungkin ya, itu bisa ada lebih dari 3. Tapi kita lihat sini. Michael is one of archangel. Archangel itu malaikat penghulu. Ini dikatakan high ranking angels. Ya. Michael, lalu kita saudara tentu tahu begitu kita dengar Michael, ada lagi malaikat yang namanya Gabriel. Nah, tugasnya Michael itu sesuatu yang berkaitan sama militer. Kalau harus perang atau apapun, Michael muncul dan dia pasti bawa pedang. Ya. Dan dikatakan dia bertanggung jawab atas keselamatan Israel, Michael. Di perjanjian lama Daniel berdua puasa 21 hari gitu loh. Dia menantikan jawaban, lalu Gabriel datang harusnya membawa. Nah, Gabriel itu tugasnya membawa messenger. Waktu Maria diberitahu bahwa dia akan mengandung Yesus, itu yang datang Gabriel, ya kan? Waktu Imam Zakaria dibilang bahwa istrimu akan mengandung, ya Elizabeth, dia yang datang Gabriel. I am Gabriel, dia memperkenalkan diri lalu memberi message. Gabriel itu selalu membawa messenger. Tapi kalau Michael urusannya perang. Nah, Daniel dia berdoa tapi menunggu jawabannya tidak datang karena ada peperangan di udara selama 21 hari. Sampai Michael harus turun ya untuk berperang. Baru jawaban itu can go through, menembus. Ya, Michael and Gabriel. Tapi ada satu lagi, Lucifer, mantan. Ya ulang, Michael itu bertugas sebagai bertanggung jawab segala sesuatu tentang military. Ya, peperangan dan seterusnya, melindungi Israel itu Michael. Kalau messengers membawa message itu Gabriel dan Lucifer. Lucifer itu tugasnya adalah praise and worship. Tadi saya sudah jelaskan, begitu dia dibuang, maka posisi itu kosong kan? Karena tidak pernah tercatat Tuhan menciptakan malaikat lain menggantikan Lucifer. Begitu dia dibuang, lalu dia menjadi setan. Sebelumnya Lucifer. Seperti apa Lucifer? Kita harus lihat secara cepat nanti ya. Seperti apa? It's amazing creation, amazing, sangat luar biasa. Ya, jadi Lucifer itu tadinya malaikat terang. Nah, tapi saudara lihat bahwa dia bisa memberontak, berarti dia bisa punya decision.
Berarti Gabriel dan Michael bisa juga kalau mau memberontak. Gitu. Archangel, malaikat penghulu. Nah, kebanyakan malaikat ya itu tidak bisa mengambil inisiatif sendiri, nggak bisa. Dia hanya bisa bergerak atas perintah dari surga. Tapi yang namanya Archangel itu beda. Dia bisa. Makanya disebut this is high ranking angel. Nah yang terakhir yang 5 adalah common angels ya. Ini yang sering terlihat berbentuk seperti manusia umum. Ya. Ibrani 1:14 ini saudara harus tahu. Ibrani 1:14. Ibrani 1:14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Yes. Mereka adalah roh yang diutus untuk melayani siapa? Manusia itu. Mereka yang memperoleh keselamatan, yang untuk memperoleh keselamatan. Jadi pada saat saudara itu diselamatkan, lahir baru, ada angels yang di-assign untuk melayani. Ini luar biasa. Cuma seringkali kita nggak tahu. Mereka adalah spirit. This is very important. Seberapa hebatnya, seberapa besar kemampuan seorang malaikat ya, saudara tahu sendiri lah. Kalau saudara baca ada di Chronicles, ada di Yesaya, saya lupa ayat ke-36 atau 26. Satu orang malaikat membunuh 185.000 pasukan Assyrian. One single angel. Itu tercatat di Yesaya, saya lupa ayatnya. And di Chronicles ada. Dua-duanya membicarakan angka yang sama. Satu malaikat saja 185.000 selesai. Nah bisa dibayangkan pada saat Yesus bilang, sangkamu aku tidak bisa memanggil 12 legions of angels. Waktu dia mau ditangkap, satu legion itu 6.000 kali 12 berapa? 72.000. Kalau benar-benar Yesus panggil, ya dia nggak jadi naik salib lah. Habislah mereka. Satu saja cukup untuk membantai 185.000. Nah kalau dia sampai panggil 12 legions of angels, 72.000 banyak banget gitu. Satu aja cukup gitu. Nah, jadi kita tahu kemampuan angels itu seberapa hebat gitu. Dan dia di-assign kepada orang-orang percaya, orang-orang kudusnya. Ya. Tapi saudara mesti ingat, angels tidak diciptakan untuk menerima worship and tidak didesain untuk berfellowship dengan manusia. So basically mereka adalah makhluk kudus yang diciptakan hanya untuk menerima perintah dan melaksanakan perintah. Begitu dia punya agenda pribadi, nasibnya akan seperti Lucifer. Buang. Karena dianggap melanggar perintah. Sudah, dibuang, berubah menjadi setan. Ya. Dan Lucifer tadi kita ingat, dia adalah archangels. Dia malaikat penghulu, salah satu malaikat penghulu yang bertugas di dalam pujian penyembahan, pemimpin pujian dan penyembahan. Seorang malaikat yang diciptakan begitu luar biasa. Bahkan Alkitab tidak menggambarkan seperti apa Michael diciptakan, seperti apa Gabriel diciptakan, tidak digambarkan. Tapi Lucifer digambarkan seperti apa diciptakan, keindahannya seperti apa, itu digambarkan. Itu anehnya. Nah ini yang terang 5, nah ini yang gelap sekarang. Kita lihat yang gelap secara cepat. Kita lihat sekarang yang gelapnya. Yesaya 14 ayat 21. Yesaya 14. Ini harus ngebut karena waktunya nggak cukup. Yesaya 14 ayat 21. Ini mana? Oh dari 12 ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 17. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Yes, ya bintang timur atau putra fajar itu sebutan Lucifer. Kalau saudara baca bahasa Inggris itu how you have fallen from heaven, oh Lucifer. Saya nggak tahu kenapa di bahasa Indonesia diartikan sebagai bintang timur atau putra fajar. Nah, Lucifer tadi saya sudah jelaskan artinya ada the light bearer. Orang malaikat yang diciptakan untuk membawa terang, makanya dibilang apa? Bintang timur, putra fajar. Dia diciptakan untuk membawa terang, maka dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Karena memang itu dulu tugasnya dia. Engkau sudah jatuh. Jadi ayat ini bicara tentang kejatuhan Lucifer. Ya, lanjut. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Yes. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit,
Aku hendak mendirikan tahtaku dan mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Yes, aku hendak. Udah baca itu, ya? Ya, 3 kali paling dibilang. I will ascend into heaven. Aku hendak meninggikan, naik ke tahta, ya, duduk di atas bukit Mount of Congregation. Jadi dia adalah malaikat yang memang diciptakan sangat luar biasa, tapi pada satu titik dia sendiri terpukau oleh keindahan dirinya. Dia mengambil keputusan, aku mau naik juga. Take the glory. Dan kita tahu nasibnya. Lanjut. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai yang maha tinggi. Nah itu dia. 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati kau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Ya. Itu kejatuhan Archangel, malaikat penghulu yang namanya Lucifer. Jatuh, dia menjadi jahat. Kemampuannya seberapa keindahannya. Yeskiel 28. Ezekiel 28, 12 sampai 19. Ya. Ya. Secara cepat. Yeskiel, Ezekiel 28, 12 sampai 19. Ini juga berbicara tentang Lucifer. Yeskiel 28. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya. Ya, Raja Tirus itu berbicara gambaran tentang iblis. Kenapa digambarkan dengan Raja Tirus? Karena Raja Tirus, kalau saudara tahu, itu adalah gambaran seorang raja yang ingin menjadikan dirinya seperti God Himself. Makanya kita tahu Antichrist itu sebetulnya karena ingin seperti Christ. Oh, in the place of Christ. Maka dia nanti akan duduk di bait suci dan mengatakan dirinya, I am the Christ. Ya, nah ini Raja Tirus, maka digambarkan sebagai iblis. Ya, lanjut. Beginilah firman Tuhan Allah. Nah ini, baik, perhatikan. Beginilah firman ini akan menjelaskan seperti apa dia diciptakan. Lanjut. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Yes. Gambar dari kesempurnaan, bayangkan. Lucifer, gambar dari kesempurnaan dan apa? Penuh hikmat dan maha Penuh indah. hikmat. Luar biasa. Next. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Yes. Berarti waktu Adam diciptakan, dia sudah ada di sana. Itu saudara tahu. It's in the Bible. Kau di Taman Eden. Jadi dia tahu waktu Tuhan bilang sama Adam, jangan makan buah yang itu. Makanya dia dapat ide. Nah, saya dapat ide untuk menjatuhkan Adam. Saya buat supaya dia makan yang itu. Karena dia tahu. Dan ingat, dia mantan Archangel. Dan ini satu-satunya malaikat yang punya 2 office, 2 jabatan, Archangel dan Cherub. Ya, Michael cuma sebagai Archangel, tapi dia tahu di takhta. Lanjut tuh. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yes. Jaspis merah, krisolit, dan jaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan nefrit. Lazurit, batu darah, dan Semua jenis batu yang berharga itu ada di situ. tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Disediakan pada hari penciptaanmu. Bayangkan. Ini makhluk yang pada saat penciptaannya disediakan itu semua dari batu yang paling berharga itu. Sebut semua batu ada di makhluk ini. Ya. Pada hari penciptaanmu 14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Yes. Di gunung kudus Allah engkau berada, Nah. dan berjalan-jalan di tengah batu-batu. Bayangkan, di situ tempatnya dia. Jadi dia punya akses to the throne of God. Nah, ada satu ayat yang aneh. Tadi harusnya saya mau share itu, tapi lupa. Ayub 1 ayat 6. Cepat, ini lompatin. Nanti kita balik situ tanda ini. Ayub 1 ayat 6. Ini aneh sekali. Mesti tadi saya mau buka, tapi lupa. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Yes, stop. Suatu hari anak-anak Allah, sons of God itu bicara angels ya. Sons of God di seluruh Alkitab cuma muncul 11 kali.
Cuma 11 kali, 6 kali di perjanjian lama, 5 kali di perjanjian baru. Saya nggak punya waktu menjelaskan maksudnya sons of God itu angels. Nah itu aneh, kenapa? Coba sekali lagi. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya, datanglah angels menghadap Tuhan, dan di antaranya iblis bisa nyelonong. Ini bicara tentang setelah Lucifer jatuh. Kenapa? Dia sudah jadi iblis, betul loh? Sebelumnya dia Lucifer, tidak dikatakan Lucifer ikut situ. Nah pertanyaannya, kenapa dia yang tidak kudus sudah dibuang bisa nyelonong masuk ke depan tahta? Aneh. Jelas saja tahu dia dulunya di situ. Itu tadinya tempat kerjanya dia, sekeliling tahta. Tapi dia dibuang. Tapi kok masih bisa balik? Emang nggak dijagain? Karena posisi itu punyanya Adam. Jadi begitu Adam jatuh, semuanya kan pindah toh. Termasuk hak-haknya Adam pindah ke dia. Jadi saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya saudara diciptakan. Kayak tadi saya bilang, dia nggak suka kita menyembah karena dia yang mau disembah. Jadi kejatuhan Adam itu bukan mempengaruhi dunia saja dan sekali sindung, mempengaruhi surga juga. Satu-satu yang tidak terpengaruh oleh kejatuhan Adam adalah the throne of God. Tahta Allah sendiri yang tidak terpengaruh. Seluruh surga terpengaruh. Buktinya apa? Ini bisa nyelonong sampai ke depan tahta. Bisa diusir? Nggak bisa, karena dia punya legal access. Dia nggak nyelonong sebetulnya, karena dia punya kartu pasnya. Saya punya kartu pas, malaikat manapun nggak bisa cegah dia, nggak bisa. Kartu pas itu dia dapat secara legal dari Adam. Jadi dia bisa masuk ke situ. Ini aneh, gitu. Dia memang tadinya di situ, sekeliling tahta tuh. Kan dibilang apa? Kerup tuh. Tapi dia harusnya sudah dibuang, tapi dia masih punya jalan balik. Tapi itu dulu, setelah Yesus, dia udah nggak bisa masuk. Gitu loh. Di situ kalau kita baca seterusnya, apa yang dilakukan dia mendakwa manusia. Si Ayub itu didakwa di depan tahta. Iya kan? Saudara baca sendiri kita apa ya? Lucifer / iblis. Ya, tadi kembali ke 14, ayat 14 yang tadi. Yeskiel 20 apa? Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada. Di gunung kudus, yes. Tengah batu-batu. Itu tempatnya dia sebelum dia jatuh. Lanjut. Berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Engkau tidak bercela, perfect creation. Until sampai satu hari ditemukan apa? Kecurangan. Iniquity was found in you. Jadi tiba-tiba ini perfect, ini makhluk. Segitu perfectnya, tiba-tiba ditemukan kecurangan. Nggak ada cerita, udah ditemukan kecurangan, buang. Dan Tuhan tidak membuat gantinya, nggak bikin. Manusia yang gantiin loh. Worship leader. Ini dia. Next, 16. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Ya. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ya, out of the mountain of God, dibuang. Ya. 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan, kepada raja-raja engkau serahkan. Engkau sombong. Nah, sehingga saudara tahu kan, Lucifer berubah menjadi iblis karena dia sombong. Kenapa sombong itu berbahaya? Dosa kesombongan itu bisa jadi paling bahaya. Kenapa? Karena orang yang sombong, dia nggak merasa dia sombong. Nah, itu yang bikin bahaya. Dia nggak tahu bahwa dia sudah sombong. Itu bahayanya. Nah, ini ada yang menarik. Coba sekali lagi. Engkau sombong Karena kecantikanmu. Karena kecantikan. Dia tahu betapa perfectnya dia diciptakan, sehingga dia, aku mau seperti Tuhan juga. Ingat, pada saat dia mencobai Adam, modelnya sama tahu. Kalau kau makan buah ini, matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Tuhan. Karena dia juga pengen gitu. Lanjutannya. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Stop gitu. Hikmatmu apa? Kau musnahkan demi semarakmu. Kau musnahkan. Nah, itu rada kurang tepat bahasa Inggrisnya. Bacakan. You corrupted your wisdom. Bukan dimusnahkan. Corrupted. Digunakan untuk sesuatu yang tidak semestinya. Corrupted.
hikmatnya masih ada. Ini saudara harus tahu. Hikmatmu kau gunakan untuk sesuatu yang tidak semestinya. Jadi bukan dimusnahkan. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa pada saat Tuhan membuang malaikat yang tadinya luar biasa, begitu beautiful, dibuang, hikmatnya nggak diambil. Jadi dia masih punya hikmat, masih. Dia punya skill, masih. Dia masih punya kepandaian, masih. Problem toh, cuman dibuang, tapi hikmatnya, kemampuannya, kehebatannya masih ada. Sehingga dia sampai saudara baca kitab Wahyu, dia masih bisa menyesatkan bangsa-bangsa karena dia masih punya skillnya, masih punya hikmatnya. Pikir nggak, Tuhan kenapa sih kok nggak diambil hikmatnya? Selesai loh perkara. Ini hikmat, your wisdom, you corrupted your wisdom. Jadi dia masih punya wisdomnya itu, cuma corrupted, dipakai untuk sesuatu yang lain. Nah jawabannya adalah ada di Ibrani sebetulnya. Ada satu ayat yang berkata begini, the call of God is irrevocable, atau the call of God is without recall. Artinya, the call of God is irrevocable. Jadi begini, pada saat Tuhan sudah menetapkan sesuatu, dia tidak akan membatalkannya. Karena dia tidak bisa membatalkannya dengan mulutnya. Termasuk pada saat dia menciptakan seorang makhluk yang luar biasa yang namanya Lucifer, dikasih keindahan yang begini, hikmat yang luar biasa, dia jatuh ke dalam dosa, itu nggak dicopot hikmatnya, cuma dibuang. Sulit dipercaya. Kalau kita yang jadi Tuhan kan cabut aja hikmatnya, selesai itu, daripada kamu bikin susah, bener gak sih? Dibunuh aja. Yes. Karena spirit gak bisa mati, masalahnya itu ya, spirit itu eternal, dia gak bisa mati, makanya terakhir endingnya disiksa selamanya toh, lake of fire, karena gak bisa dimatiin, eternal. Cuman yang gak habis pikir, ambillah hikmatnya, tinggal tetap ada sampai kita Wahyu terakhir, dia menyesatkan bangsa-bangsa, masih bisa, skillnya masih ada, hikmatnya masih ada. Now this is amazing, yet dangerous. Lanjut. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Ya, 18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan dari tempat kudusmu. Engkau melanggar kekudusan dari tempat kudusmu. Ini menarik, bahasa Inggrisnya, you defiled your sanctuaries. Sanctuaries, tempat kudusmu, diartikan tempat kudusmu, sanctuary. Segala sesuatu yang punya sanctuary itu adalah priest, tempat kudus, sesuatu untuk penyembahan. Bayangkan dia punya tempat kudus, dia punya sanctuary. Betapa posisinya tinggi sekali toh. Tidak pernah tergambarkan Michael, Gabriel diciptakan segini indah. Tapi yang satu ini. 18 tadi, lanjut. 18 sekali lagi. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Yes. Now, waktu saya tinggal dikit, jadi saya harus gunakan untuk yang satu. Ya. Yang itu Lucifer, ya. Sekali lagi bahwa angels diciptakan untuk taat, Karena archangel, malaikat penghulu ini the highest ranking angels, the highest ranking officer. Dia bukan cuman diciptakan untuk Tuhan suruh apa kamu harus melakukannya, tapi dia punya kemampuan untuk mengambil decision. Ini yang terjadi si Lucifer. Engkau sempurna sampai ditemukan kecurangan, until iniquity was found in you. Jadi suatu saat dia mengambil keputusan, aku mau gini aja, di luar kehendak Tuhan. Mengambil keputusan sendiri. Malaikat lain nggak bisa begitu. High ranking angel bisa. Nah ini, this is your enemy. 1 Petrus 5 ayat 8, musuhmu ya itu dia. Kayak berjalan ngomong-ngomong seperti sehingga mencari maksa untuk ditelannya. Nah ini ada yang menarik begini. Sudah, kita baca Kejadian 1 ayat 1. Semua sudah pernah dengar ayat ini. Nah, cuma tinggal 5 menit. Oke.
Kejadian 1 ayat 1. Iya, real quick. Ini mana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, in the beginning, pada mulanya. Bahasa aslinya dateless part. Dateless part. Jadi itu di luar kalender, nggak bisa ditentukan kapan. Pada mulanya itu it's eternity. Somewhere, sometimes go in eternity. Dateless part. God Elohim, bahasa aslinya Elohim. Segala sesuatu yang berakhiran im itu di bahasa Hebrew itu adalah plural. Jadi God ibaratnya Father, the Son, and Holy Spirit. Elohim, plural. Ya, created the heavens and the earth. Heavens, plural, and the earth. Ya, bahasa Ibrani Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haares. 7 words exactly. Kejadian 1 ayat 1. Created itu brought out of nothing. Dari yang tidak ada apa-apa, dia menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini ada aneh. Air apa itu? Berarti buminya itu belum berbentuk. Saudara tahu bahwa segala ciptaan yang diciptakan Tuhan Allah itu perfect, bagus, beautiful, betul kan? Tapi kenapa begini? Kejadian 1 ayat 1 menciptakan langit dan bumi. Tapi kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk. Bahasa aslinya haya in the Hebrew was without form, bukan belum, tanpa bentuk. Dan artinya bahasa aslinya haya ini Hebrew became without form. Bumi menjadi tidak berbentuk. And void, empty, kosong. And darkness, kegelapan, was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Berarti buminya itu flooded, tergenangi banjir. Flooded. Now this is deep. Ya, ini rada sulit. Saya cuma punya waktu singkat sekali. Saya jelaskan secara ini aja, secara cepat. Jadi bumi became formless, menjadi tidak berbentuk dan digenangi banjir, flooded, gelap, menjadi tidak berbentuk. Lalu ayat 3 Tuhan bilang apa? Jadilah terang. Let there be light. Nah, kata let there be light itu bukan kalimat creation, tapi permission. Saudara kalau ngerti bahasa Inggris, let there be light. Bumi menjadi tidak berbentuk. Kejadian 1 Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya bisa menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa segala yang diciptakan Tuhan itu perfect, beautiful. Saudara tahu lah, creation dari 1, 2, 3, 4, 5, hari kelima semua baik. Tapi kenapa ini dibilang menjadi tidak berbentuk? Berarti ada sesuatu yang membuat bumi itu menjadi tidak berbentuk dan dibanjiri air. Yes, berarti ada gap antara ayat 1 dan ayat 2. Betul, ada sesuatu terjadi di situ yang membuat bumi menjadi tidak berbentuk, became formless, dan membuat bumi menjadi gelap, ya, tidak ada cahaya, dan membuat bumi menjadi digenangi air. Dan gapnya itu jutaan tahun. Nah, the problem is Alkitab cuma menggambarkan dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun, Abraham sampai Yesus 2000 tahun, Yesus sampai sekarang sekitar 2000 tahun, cuma 6000 tahun usia manusia. Tapi kenapa kok saintis menemukan fosil manusia purba, fosil hewan purba dengan teknologi karbon di date back mengatakan ini jutaan tahun yang lalu. Apa yang salah? Bible confirms science. Itu tidak bertentangan, tidak. Tapi saudara boleh Google, karena ini nggak semua theologian setuju. But this is real. Saya nggak ada waktu, saya bisa menceritakan. Jadi gapnya itu jutaan tahun. Nah, disitulah terjadi chaos, kekacauan. Bumi menjadi tidak berbentuk. Itu yang menyebabkan tidak berbentuk itu adalah pemberontakan iblis, Lucifer, yang akhirnya dia jadi setan itu.
Jadi sesuatu kekacauan, sesuatu disaster terjadi ribuan tahun yang lalu, ya, sehingga menyebabkan Allah Bapa memutuskan shutdown matahari, katakanlah terang stop. Jadi saudara bisa bayangkan kalau matahari di shutdown, berarti tiba-tiba menjadi dingin toh. Nah, sains membuktikan ya, sekian juta tahun yang lalu bumi itu pernah mengalami yang namanya zaman es. Betul, Ice Age. Di mana seluruh permukaan bumi tertutup es. Ternyata di Alkitab ada itu. Ya. Dan itu bukan matahari menjadi redup pelan-pelan, enggak. In the split second. Jadi dinginnya itu langsung sekejap. Nah, sehingga itu sebetulnya sesuatu yang terjadi di situ. Ini di Alkitab tertulis tuh. Awis Sahetan. Itu tertulis, sehingga itulah zaman pada saat kekacauan terjadi. Ya. Nah, sains menemukan bahwa di Siberia, Rusia itu ada hewan purba, fosilnya ditemukan. Hewan itu lagi makan. Jadi dia membeku di tengah-tengah dia lagi makan. Berarti pembekuan itu terjadi sekejap. Sampai-sampai dia tidak sempat menelan makanannya. Dan menjadi fosil dalam keadaan lagi makan. Now, how can you explain that? Berarti itu dipadamkan gitu aja. Jadi itu gapnya jutaan tahun. Disitulah terjadi sebuah kekacauan. Jadi fosil hewan purba yang secara sains batu-batuan ini usia bumi jutaan tahun. Tapi kenapa kita baru 6.000 tahun? Mana yang salah? Dua-duanya nggak salah sebetulnya. Karena itu fakta. Itu pernah terjadi. Ya, ada ayatnya. Saudara catat aja ya, saudara baca sendiri ya, karena nggak ada waktu gitu. Ayub 9 ayat 2-7. Ya, sambil contoh nih. Saudara tahu bumi itu miring dari porosnya kan, nggak tegak lurus toh, miring 23,5 derajat. Saudara boleh Google. Aksis bumi itu nggak gini, miring sedikit. Jadi dia berputar dalam porosnya itu nggak lurus. Tahu nggak sih? Miring. Sekitar 23,5-23,6 derajat. Ayub 9. Ayub 9. Ayat 6. Yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Itu ternyata. Ayat 7. Yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit. Nah itu. Lanjut. Dan mengurung bintang-bintang dengan materai. Ya. Ini Tuhan yang melakukan. Jadi pernah ada suatu, Ayub itu buku tertua yang pernah ditulis, bukan Genesis ya. Ayub yang buku tertua. Ada suatu era, kita nggak tahu kapan. Most likely itu between Genesis 1 verse 1 dan Genesis 1 verse 2. Itu yang terjadi. Ini tertulis di Alkitab. Because of anger. 5, kembali ke ayat 5-nya. Ya, dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar, bangkitkannya dalam murkanya. Dalam murkanya. Jadi Tuhan murka sehingga dia melakukan matahari matiin. Jadi ke es semuanya. Sampai bumi miring. Itu kan jelas itu di ayat itu. Yeremia 4. Yeremia 4. Ayat 23. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Kacau tuh. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Ya, ini penglihatan Yeremia. Pertanyaannya kapan itu? Campur baur, kacau. Kapan? Tidak pernah ada di kitab Kejadian. Ada di kitab Kejadian semua ciptaan baik. Itu di gapnya itu. Antara ayat 1 dan ayat 2. Ayat 24-nya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang. Dan seluruh bukit pun goyang. Kacau, chaos. 25. Aku melihat ternyata tidak ada manusia. Dan semua burung di udara sudah lari terbang. Tidak ada manusia. Emang belum ada, tapi ada burung. 26. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun.
dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, Kacau. di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Murka. Begitu murkanya. 26. Lanjut, itu masih Sebab Ya. beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Ya. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangkannya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Ya, saudara boleh catat tadi Ayub 9 ayat 2 sampai 7, lalu Yeremia 4 ayat 23 sampai 26, lalu ya itu yang paling convincing. Ya, lalu ada Ayub 38 ayat 25 sampai 30. Mana tadi? Ya, Ayub 9 ayat 2 sampai 7. Lalu Yeremia 4 ayat 23 sampai 26. Lalu Ayub 38 ayat 25 sampai 30. Ini cuma rupiah sih. Enggak ada. Mazmur 104 ayat 5 sampai 9 ya, yang terakhir. Mazmur 104 boleh dibuka ayat 5 sampai 9. Ayat berapa Pak? 5 sampai 9. Mazmur 104. Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. 9 ayat lompat ke 7. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gemuruh. Terhadap hardik, Tuhan menghardik air. Kapan itu pernah terjadi? Apakah itu zaman Noah? Tidak. Air itu dihardik bukan zaman Noah. Bukan. Zaman Noah itu butuh 120 hari air itu untuk surut. Proses tuh. Dihardik. Coba itu baca. At thy rebuke they fled. Itu pada saat apa? Penciptaan, ya kan? Memisahkan daratan kering dan air tuh. Itu karena tadinya tergenangi, saudara baca itu kan tergenangi tuh ayat 2 tadi. Gimana itu dipulihkannya? Itu dihardik, minggir, daratan harus muncul. Terjadi in one day. Ini bukan banjir Noah, bukan. Banjir Noah itu butuh 120 hari untuk air surut. Ya. Lalu Yesaya itu udah tadi. Ayub 38 ayat 30. Ini yang terakhir. Ayat 30. Ayub 38 ayat 30. 30. Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras. Kapan itu terjadi? Kita nggak tahu. Membeku, Ice Age. Kejadian 1 ayat 2 tadi bilang apa? And the earth became formless, menjadi tidak berbentuk dan kosong. Kegelapan, the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Jadi ada air. Sebelum Tuhan menghardik air, dipisahin, daratan kering muncul. Let there be light. Matahari yang pernah di-shutdown, kita udah baca, it's in the Bible. Sehingga terjadi pembekuan yang tiba-tiba. Sains membuktikan zaman es itu bukan bertahap. Ya. Kenapa Tuhan murka? Kan tadi murka atau oleh murka. Itulah antara kejadian 1 ayat 1 dan kejadian ayat 2, itulah saat dimana Lucifer itu memberontak, mengacaukan segala-galanya. Saudara mesti baca semua ya, saudara. Gitu. Nah intinya kita tahu bahwa Lucifer itu makhluk yang luar biasa sebelum dia berubah menjadi iblis, the devil. Ya. Karena memang dia diperlengkapi dengan kemampuan yang begitu luar biasa. Dan kita tahu tadi hikmatnya masih ada, kemampuannya masih ada, tidak dicabut. Ya. Lucifer berubah bentuknya. Kenapa? Berubah bentuknya. Nah, the problem is, ini menarik. Kalau kita gini, tahu dari mana? Sering pernah lihat ya? Yang kita lihat itu kan buatan Hollywood, bukan made in heaven.
Bener. Coba saudara bayangkan kalau bilang the devil, wow merah pakai tanduk bawa garpu, atau kayak apa tuyul. Tahu dari mana seperti itu? Dia bisa menyamar. Alkitab mengatakan gitu loh. In his beauty dia dibentuk dengan batu-batu permata. Apa berubah bentuk jadi serem? Kita nggak tahu. Memang kitab Wahyu menggambarkan bahwa itu yang serem, ular naga dan seterusnya gitu. Tapi apa dia selalu muncul seperti itu? Gimana kalau dia muncul seperti artis Korea? Bukankah itu lebih berbahaya karena susah ditolak? Nah itu dia bisa menyamar dari malaikat terang. Gitu. Kita mesti ingat, angelic beings itu spirit. Ya, sebetulnya apa? Formless, gak ada bentuknya. Angels tadi ya, 5 divisions of angels yang kita bilang. Tadi yang terakhir adalah common angels yang sering kali muncul dalam bentuk seperti manusia. Ya, seperti itu. Bukan manusia, cuman bisa dilihat seperti manusia, kayak mengambil rupa manusia. Tapi mereka tidak punya kapasitas untuk berfellowship sama manusia, tidak punya. Dia hanya bisa melakukan tugasnya seperti apa yang disuruh. Itu dia. Dan dia spirit, maka dia selalu mencari tempat tinggal, inhabitant. Makanya waktu roh jahat diusir dari seorang gila di Gerasa, di situ cuma ada babi doh. Dia udah masuk ke babi, dia minta izinkan kami masuki babi karena dia butuh media untuk tinggal. Kalau enggak dia gentayangan, keluyuran gitu. Bahasa Indonesia gentayangan. Tertolak di surga dan tertolak di earth, in between. Bumi itu diberikan kepada manusia ya. Dia ditolak dari surga. So he's in between. Sehingga Yesus matinya harus in between heaven and earth. Tergantung. Ada hubungan itu, yes. Kok kalau manusia purbakala gimana kok? Nah, manusia purbakala itu kalau yang fosil ditemukan, itu kan bentuknya seperti manusia. Kita tidak pernah benar-benar tahu apakah itu evolusi. Karena Alkitab cuma bilang bahwa manusia yang diciptakan pertama Adam. Dan dari tadi ayat yang saya baca, kalau saudara baca sendiri, saudara tidak akan pernah menemukan manusia. Dia cuma ada cities, ada burung, berarti ada. Tapi nggak ditulis ada manusianya. Itu dia. Tapi waktu Kain bunuh Habel kan, Kain dibuang lempar ke bumi ya. Dan di sana Nah itu settingnya sudah di bumi. Jadi begitu sejak Adam itu settingnya sudah di bumi. Ya. Udah di bumi. Ya. Ya. Soalnya kan Adam beranak cucu. Tapi di sana ada tulis ada manusia-manusia lain ya kalau berarti. Nah itu dia. Adam itu kan beranak cucu dia setelah jatuh tuh. Iya. Setelah jatuh. Jadi settingnya sudah di bumi. Nah, that's another teaching. Ada manusia-manusia lain yang disebut raksasa itu kan, Nephilim. Dari mana itu datang? Nah itu another warna-warna. Yes. Kayak Baal-Baal itu sebenarnya mereka malaikat tuh. Apa? Kayak Baal, kayak dewa-dewa itu sebenarnya apakah mereka tuh malaikat yang manusia salah kirain? Yes. Ya. Ilah ya, ceritanya kalau bahasanya ilah. Kayak dewa-dewanya, kayak misalkan contohnya dewanya orang Filistin yang ikut disembah. Israel ikut menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa di sekitarnya. Yang ternyata itu bukan God. Nah, jadi begini, saudara. Kita tahu bahwa angelic beings is spirit. Manifestasinya bisa bermacam-macam. Nah, pertanyaannya apakah itu angels atau bukan? It's something which is not the light, itu pasti bagiannya gelap. Sesuatu yang diciptakan manusia. Yes. Nah, gelap. Jadi manifestasinya dia bisa. Jadi misalkan gini deh. Ini spiritual tuh begini. Maka zaman dulu kan suka ada manusia menyembah batu, menyembah patung. Itu sebetulnya patung nggak ada apa-apa ya. Tapi begitu disembah ya, maka dia tahu disembah, yuk kita masuk ke situ. Ngerti nggak maksudnya? As simple as that. Gitu loh. Sehingga karena apa? The nature of the fallen angels tuh dia pengen disembah. Manusia tidak tahu harus ngapain, dia menyembah patung atau apa, sebuah tempat dianggap sakral terus disembah. Dari nggak ada isinya, ya lama-lama ada isinya. Gitu. Jadi mungkin itu bukan gara-gara ada isinya terus disembah, tidak, karena ada penyembahan dilakukan di situ. Maka makhluk
something in the spirit yang ingin disembah, masuk. Seperti itu. Gitu. Nah, kita tahu di kitab Wahyu bahwa sepertiga jumlah malaikat itu ikut dia tuh di bawah tuh. Bapak tanya, Yes. awalnya kan itu cuma satu kan, terus kenapa bisa jadi makin banyak? Yes, jadi gini. Nah, ini penting. Oke, last. Look. Nah, saudara harus tahu begini. The devil itu beda sama demons. Demons itu plural, banyak. Roh jahat. Ya, kalau satunya clue cuma di kitab Wahyu bahwa ada sepertiga, ya, the army of angels itu ikut jatuh, entah dibawa atau dipaksa oleh Lucifer mengikuti dia. Ya, dia itu dibilang priest, jadi dia punya sanctuary, berarti dia punya pengikut. Ya, tadinya seperti itu. Jadi begitu dia jatuh, pengikutnya itu ikut. Semuanya angels, tapi dia archangel, penghulunya. Jadi kayak jenderalnya, pemimpinnya. Ya. Nah, yang sebetulnya disebut devil itu the devil, one single person, itu iblis. Yang tadinya Lucifer. Demons itu segala roh jahat. Hanya seringkali kita menyebut ini devils. Belum tentu devil, bisa jadi itu cuma salah satu demons. Gitu. Yang disebut the devil itu cuma satu. So sebetulnya devil is not demons. Demons itu yang di bawahnya ada roh ini, roh tipu daya, ada roh kekejian, roh perzinahan, any kind of spirit. Ada roh bunuh diri, suicidal spirit semuanya. Makanya babi-babi itu bunuh diri toh. Because yang di dalamnya suicidal spirit. Itu macam-macam, itu demons. The head devil. Yes. Ya. Nah itu. Bentar. Gini. Apakah Lucifer sudah gimana, Bu? Apakah Lucifer sudah ditentukan jadi iblis? Nah, kira-kira saudara jawabnya gimana? Kenapa? Apakah Lucifer sudah ditentukan jadi iblis? Wah. Saya percaya tidak. Kenapa? Karena gini, semua yang diciptakan Tuhan baik. Nah, jadi begini, saudara. Pada saat Tuhan menciptakan manusia pun, listen this. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, gini, Tuhan memberikan satu hal yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya, tapi justru yang sangat berbahaya ini yang membuat manusia itu sama seperti apa itu? Free will. Free will, kehendak bebas. Kenapa berbahaya? Karena dengan kehendak bebas, si ciptaan ini bebas untuk menolak penciptanya. Gitu. Tapi dengan kehendak bebas ini yang membuat manusia itu menjadi sama seperti penciptanya. Gitu loh. Makanya ayatnya bicara you were perfect in your beauty until. Jadi tadinya dia perfect karena itu yang diciptakan Tuhan, baik semuanya. Sampai satu titik ditemukan kecurangan, kalau bahasa Indonesia, iniquity. Sebetulnya iniquity bukan kecurangan. Any kind of bad things, kecil apapun ditemukan itu kayak dia. Itu maunya dia sendiri. Sama seperti Adam gitu loh. Ya sama kalau kita lebih lanjut. Habis. Kalau dia bertemu kemuliaan sama Tuhan Yesus, nanti bisa nggak sombong? Mudah-mudahan. Mau menyamain Tuhan lagi. Saya cuma bisa bilang mudah-mudahan tidak. Kenapa? Kenapa saya bilang mudah-mudahan tidak? Karena kehendak bebas kita nggak hilang. Iya. Oke, ya udah ada waktunya habis, gak enak nih.